Kalau saudara gampang ini, busur tembaga itu bisa dilenturkan. Stop dulu. Yuk kita tanya. Kalau dia adalah papa yang mengajar tangan kita untuk berperang, dia itu instruktur perang. Saya tanya begini kepada saudara, kalau dia itu pelatih perang, berarti dia perlu apa? Selain senjata? Satu lagi, dia perlu musuh. Lu betul tidak lah, kalau enggak perang sama angin, nggak lucu dong. Kalau dia itu instruktur perang, ya perlu musuh dong. Kalau dia tidak hanya memerlukan perisai, senjata, strategi, dan sejenisnya untuk perlengkapan perang, tapi dia juga perlu musuh. Pertanyaan penting. Menurut saudara, musuh latihan perang kita, itu musuh benar atau musuh bohong-bohongan? Ya, musuh benar. Karena kalau kita latihan perang musuhnya bohong-bohongan, ya nggak seru dong. Saudara lihat. Nah, pertanyaan lebih penting lagi. Siapa musuh benernya? Si iblis. Kelemahan-kelemahan kita. Masalah-masalah hidup. Kesulitan, penderitaan, dan sejenisnya. Termasuk adik, kakak, sepupunya, semua itu. Berarti maksudnya? Amin. Maka itu supaya makin hari makin pintar. Seminggu nggak latihan perang. Kendor semua itu. Betul tidak? Sakit semua badan ini. Jadi Papa izinkan itu terjadi. Supaya kita berhidup. Maka itu rugi besar. Kalau dalam hidup saudara, begitu musuh didatangkan. Ingat ya, musuh itu nggak akan kelihatan setan, besar, bertanduk, ekornya panjang, bawa tombak, garpu 3, begitu bisa. Nggak begitu. Tuhan bisa izinkan saudara-saudara kita sendiri bisa melawan kita. Nah, kalau ada orang yang diizinkan Tuhan untuk menguji kita, untuk menyakiti kita, untuk tipu kita, untuk memfitnah kita, untuk menjatuhkan kita, jangan disambel orang itu. Tahu kata disambel? Jangan dirujak juga orang itu. Justru baik-baikin dia. Sia ada kamu, terima kasih betul ada kamu. Amin. Kenapa? Karena dengan itu kita latihan perang. Betul-betul disakiti, beneran itu, nggak bohongan. Kita akan melihat. Begitu kenapa Tuhan Yesus berkata lewat Roma 2. Berkati orang yang membenci kamu. Kalau seterumu lapar, kasih makan. Kalau seterumu haus, beri minum. Dunia nggak bisa terima itu. Kenapa Papa kita berfirman seperti itu? Karena ini. Saya lanjutkan. Nah, 34 saya ulangi. Mazmur 18 tadi. Yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku bisa dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Wah, ini luar biasa, saudara. Tangan kananmu menyokong aku. Saya bayangkan begini. Kita bawa pedang. Tapi yang mengayunkan itu tangan Papa kita. Katakan amin. Hebat sekali bukan? Itu luar biasa. Dan itu sungguh menyenangkan. Beberapa saat yang lalu, saya ikut bersama Pak Iwan mengantarkan anak pertamanya. Umur berapa dia? 6 tahun. Dia belajar golf. Saya lihat di golf range-nya itu. Keringat, saudara. Dia coba pukul. Itu ada angkanya. 50 meter, 100 meter. Dia berusaha sekuat mungkin untuk bisa mencapai lebih jauh lagi, lebih jauh lagi. Perhatikan. Kalau tangan kanan Papa kita itu yang menyokong tangan kita,
Mana instrukturnya, melatih tangannya, cara pegang stick golfnya bagaimana. Harus nurut, tidak bisa tidak. Kira kalau tangan kanan papa kita yang menopang tangan kita, ada nggak setan seganas apa yang nggak bisa dikalahkan? Tidak ada, semuanya pasti kalah. Coba bayangkan, tangan kananmu menyokong aku. Yang penting bukan tangan Tuhan yang pegang tangan kita. Yang penting saudara tahu, ini jangan kaku maunya sendiri tangan ini. Betul tidak? Harusnya bagaimana? Berserah. Ayunannya biar dia yang ayunkan. Katakan amin cepat. Di sini seringkali kita ini sombong dan kurang ajar, maunya sendiri. Nggak akan mampu kita. Dalam peperangan ini, kita perlu berserah. Kenapa kita perlu berserah? Ada 3 hal yang kita pelajari dari musuh kita. Nomor 1, dia itu, musuh kita itu, si setan itu sudah menjatuhkan manusia sejak zaman Adam. Kalau dihitung secara waktu kita itu 6.000 tahun yang lalu. Umur kita berapa? Ada yang 1.000 tahun? Nomor 2, kita itu perlu istirahat. Apalagi yang suka tidur itu. Nah, setan itu yang namanya ngantuk apalagi tidur. Cobalah kalau ketemu tanya, nggak tahu dia barang apa itu. Setan itu nggak pernah ngantuk apalagi tidur. Bayangkan waktu kita tidur mereka kerja lembur, habis kita ini. Dan yang nomor 3 lebih celaka lagi, ini lebih celaka lagi. Maka itu kita harus berserah. Peperangan ini sangat tidak imbang. Apa? Sebab musuh kita bisa lihat kita dengan bebas. Tapi kita tidak bisa lihat mereka. Coba bayangkan, perang model seperti ini. Yang pasti kalah siapa? Dalam hitung-hitung. Ya pasti kita. Karena kita gak bisa lihat mereka. Maka itu perlu berserah. Jangan kaku tangan ini. Jangan maunya sendiri. Karena kita gak tahu musuh kita dari sebelah mana. Serahkan kepada tangan kanan papa kita yang menyokong kita itu. Dia akan mengayunkan pedang itu ke sasaran yang tepat. Tanya lagi kepada saudara. Jadi, tahu arti berserah? Untuk keuntungan siapa? Untuk keuntungan kita. Maka itu papa beri kita aturan-aturan ini. Saya ulang ya 35. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Dan mata kakiku tidak goyah, dibuat kuat sekali. Aku mengejar musuhku sampai ku tangkap mereka. Dan tidak berbalik sebelum mereka ku habiskan. Aku remukkan mereka. Sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Ayat 40. Kau buat musuhku bagaimana? Lari daripadaku. Dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong. Tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan. Tapi ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus. Seperti debu di depan angin. Mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak aku kenal menjadi hamba dan seterusnya. Saudara, kalau kita lihat ayat ini, ayo kita jujur. Walaupun kita sudah gede, sudah tua nanti juga. Senang gak kalau lihat film perang-perangan? Pasti senang. Seperti itu kekristenan. Kita lihat ayat-ayat ini tadi, seru gak jadi Kristen? Coba, seru gak? Seru sekali. Kita kejar musuh kita. Mereka gak bisa lepas, kita tangkap. Mereka berteriak minta tolong, gak ada yang menolong. Kita injak mereka, kita hancurkan mereka.